Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi Leendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan atau konten kali ini saya akan membahas tentang teknologi, yaitu berkaitan dengan hacker, yang semua materinya saya ambil dari beberapa sumber. Nah, saya membuat topiknya yaitu jenis-jenis hacker yang ada di dunia maya. Teman-teman, silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman, tema kali ini masih menggeser skripsi mahasiswa, jadi saya ingin membahas tren teknologi saat ini yang sering kita gunakan di dunia maya tentunya, yaitu ada istilah yang namanya hacker atau penjahat yang ada di dunia maya. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita jelaskan ada penjahat itu ada dua hal sebenarnya yang menjadi penjahat beneran gitu ya. Yang pertama ada istilahnya namanya cracker. Cracker itu tentunya penjahat yang merusak gitu ya. Merusak dan mengambil semua data-data penting kita di internet. Dan juga ada yang namanya hacker. Nah, hacker ini ada yang jahat seperti cracker, ada juga yang hanya untuk ngasih tahu nih kelemahan-kelemahan security ataupun komputer kita di sesuai dengan sudut pandang si hacker tersebut. Nah, tentunya kalau kita memiliki rumah, dikasih tahu tuh, gemboknya itu sangat murah, dipukul saja, dia akan terbuka. Nah, itu hacker, dia ngasih tahu kita. Kalau cracker itu biasanya dia langsung maling semua barang-barang yang ada di rumah kita. Nah, kali ini saya akan coba bahas tentang jenis-jenis hacker yang ada di dunia. Sekali lagi saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, istilah hacker itu sering juga disebut dengan black hat. Black hat ini memiliki karakter yang antagonis gitu ya. Antagonis ini yang cukup jahat ya. Tujuannya buat apa sih? Sekali lagi, tujuan dari yang hacker black hat ini untuk merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi kamu. Yaitu contohnya yaitu mencuri data website atau mengambil alih sebuah sistem. Jadi black hat ini tipe hacker yang antagonis, jahat, yang digunakan untuk merugikan orang lain, yaitu mengambil data-data yang ada di website ataupun di sebuah sistem. Tentu teman-teman pernah membaca ketika sebuah website itu dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya di 10 atau 15 tahun yang lalu ada website Klik BCA gitu yang diubah, data nasabahnya diambil dan kemudian digunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah kegiatan dari si black hat tersebut. Kemudian yang kedua ada white hat. Jadi white hat ini dia kebalikan dari black hat. Black hat itu jahat, kalau ini lebih sifatnya ke yang baik, protagonis. Masih ada ya hacker yang baik gitu ya. Kemudiannya tujuannya buat apa sih si white hat ini? Yaitu melakukan hal-hal yang baik di internet, yaitu mencari kelemahan-kelemahan pada sebuah website ataupun sebuah sistem, kemudian memberikan informasi tersebut kepada pemilik website tersebut atau sistem tersebut, sehingga nanti si pemilik website atau pemilik sistem tersebut dapat memperbaiki security-nya. Bahkan si white hat ini juga sering diminta untuk menjadi konsultan dalam security, keamanan dalam sebuah website ataupun dalam sebuah sistem. Kemudian ada yang grey hat. Grey hat ini ya namanya abu-abu ya, dia bisa saja baik, dia bisa juga jahat. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya tentunya dua hal ini. Kalau dia bisa positif, kegiatannya bisa juga negatif. Yaitu dia bisa melakukan kegiatan black hat dan white hat secara bersamaan. Dia bisa melakukan merusak, mengambil data-data yang ada di sistem, tapi ada juga yang langsung ngasih tahu nih kerusakannya ini. Data kita sudah diambil, dia kasih tahu. Nah, itu gabungan antara black hat dan juga white hat. Kemudian ada hacktivist. Hacktivist ini karakternya lebih ke sifat hal yang lebih baik, teman-temannya. Kemudian menyampaikan pesan-pesan tertentu, tujuannya yaitu biasanya untuk mengubah tampilan-tampilan website, kemudian mengubah halaman landing page sebuah website dengan pesan-pesan khusus yang mereka lakukan. Dulu ingat di pemilu tahun berapa ya, 2004 itu website KPU dihack dan diubah menjadi bentuk-bentuk
logo-logonya jadi bentuk buah atau apa yang lain, dan kemudian dikasih pesan bahwa ini harus ini, harus ini. Nah, itu disebut dengan hacktivist dari sebuah hacker. Dan yang terakhir ada script kiddie, yaitu biasanya ini lebih sifatnya ke hacker-hacker pemula ya, orang-orangnya. Kemudian dia lagi belajar untuk meretas si website, biasanya menginjek SQL-nya atau hal-hal yang lain. Kemudian meretas sebuah sistem itu dengan source code ataupun dengan aplikasi yang dibuat oleh orang. Biasanya script kiddie ini lebih sifatnya ke belajar lah, mahasiswa atau teman-teman anak SMK bagaimana sih merubah website orang lain gitu, lihat tutorialnya di YouTube kemudian dia ubah. Itu masih script kiddie. Nah, itu gambaran teman-teman sekali lagi tentang hacker. Hacker itu sekali lagi mengambil data orang lain dengan cara dia sendiri gitu ya. Ada juga bantuan dengan software orang lain. Tentunya kalau dulu di zamannya BlackBerry atau BBM kita menghack status orang, itu bukan menghack ya. Jadi ada kata-kata yang salah, meaning yang salah, arti yang salah tentang hack itu sendiri. Jadi status WA Anda diganti dengan temannya, itu bukan hack gitu ya. Itu ya iseng aja. Kalau hack itu status Anda diganti, tetapi misalnya teman Anda tidak memegang HP ataupun dia mengirim statusnya itu dari luar gitu. Nah, itu hacker. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang jenis-jenis hacker yang ada di dunia teknologi saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua sebagai ilmu pengetahuan aja. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, follow juga Instagram kami di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.